Cek cek 1 2 1 2. Goyang-goyang ya, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jiwa, kembali lagi bersama saya Mas Agus atau Agus di ruang sederhana ini, tempat kita merenung, mengingat, dan mungkin menemukan kembali arti hidup yang sejati. Hari ini kita akan menyelami sebuah tema yang dalam, yaitu jiwa yang terpilih. Apakah kamu salah satunya? Atau mungkin kamu sedang dalam proses menuju ke sana? Mari kita temukan jawabannya bersama. Tenggorokan, Rek. Jiwa yang terpilih dan tanda-tandanya. Setiap manusia diciptakan dengan tujuan. Namun, tidak semua jiwa dipilih untuk menjalani misi besar dalam hidup ini. Ada jiwa-jiwa yang disiapkan, diproses, bahkan ditempa secara khusus oleh semesta atau oleh Tuhan, untuk membawa cahaya di tengah gelap, harapan di tengah putus asa, dan kebenaran di tengah kekacauan. Jangan dinyalakan itu. Mereka inilah yang kita sebut sebagai jiwa yang terpilih. Jiwa-jiwa ini tidak selalu dikenal oleh dunia. Mereka bisa saja orang biasa tanpa gelar, tanpa panggung, tanpa sorotan. Tapi dari cara mereka hidup, cara mereka berpikir, dan terutama dari bagaimana mereka melewati setiap ujian hidup, tampak jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang tak semua orang memiliki. Lalu, apa sebenarnya tanda-tanda jiwa yang terpilih itu? 1. Mereka melewati ujian berat. Bahkan sejak usia muda, jiwa yang terpilih hampir selalu mengalami berbagai bentuk penderitaan lebih awal dalam hidupnya. Entah itu kehilangan orang tua, penolakan, kemiskinan, pengkhianatan, atau pergolakan batin yang sangat dalam. Seolah-olah hidup mengujinya terus, menerus tanpa ampun. Tapi disinilah rahasianya. Penderitaan itu bukan hukuman. Itu adalah proses penguatan. Seperti besi yang harus dibakar dalam api agar menjadi pedang yang tajam. Jiwa-jiwa yang terpilih harus melalui nyala api kehidupan agar terbentuk. Mereka tidak dimanjakan karena tugas mereka di masa depan akan terlalu besar untuk ditangani oleh jiwa yang rapuh. 2. Mereka mempunyai rasa empati yang luar biasa. Orang-orang ini dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Bahkan tanpa kata-kata, mereka seringkali menangis diam-diam melihat penderitaan orang lain. Jiwa yang terpilih peka terhadap energi, terhadap perasaan, terhadap ketidakadilan. Mereka tidak tahan melihat orang lain menderita. Empati mereka bukan kelemahan, justru itu adalah kekuatan. Karena empati itulah mereka terdorong untuk berbuat, membantu, dan menjadi solusi bagi orang lain. 3. Mereka tidak cocok dengan sistem dunia yang umum. Banyak dari jiwa yang terpilih merasa berbeda sejak kecil.
Mereka merasa tidak cocok dengan sekolah, lingkungan, bahkan aturan-aturan sosial yang dianggap normal. Mereka bertanya lebih banyak, mempertanyakan otoritas, dan merasa bahwa hidup bukan sekedar mengejar uang atau status. Bukan karena mereka pemberontak, tapi karena hati mereka terhubung pada sesuatu yang lebih tinggi. Jiwa mereka haus akan makna, bukan sekedar rutinitas. 4. Mereka menyendiri, tapi tidak kesepian. Jiwa yang terpilih sering mengalami fase menghilang dari keramaian. Mereka lebih suka menyendiri untuk merenung, membaca, atau mencari ketenangan. Ini bukan karena mereka antisosial, tapi karena mereka tahu bahwa dalam keheningan mereka bisa mendengar suara Tuhan, suara kebenaran lebih jelas. Kesendirian bagi mereka adalah ruang suci untuk menyembuhkan, memulihkan diri, dan menerima petunjuk. 5. Mereka mengalami kebangkitan spiritual. Pada titik tertentu dalam hidupnya, jiwa yang terpilih akan mengalami spiritual awakening, kebangkitan batin. Bisa melalui krisis besar, kehilangan, atau pengalaman mistik yang tak bisa dijelaskan. Saat itu terjadi, mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang materi atau jabatan, tapi tentang pertumbuhan jiwa. Mereka mulai menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk misi yang lebih besar. 6. Mereka menerima tugas yang tidak ringan, entah sebagai guru, penyembuh, pimpinan, seniman, atau penulis. Jiwa yang terpilih membawa pesan penting bagi dunia, pesan yang bisa menyentuh hati, mengubah pola pikir, atau bahkan menyelamatkan jiwa lain. Tapi misi ini tidak mudah. Butuh keberanian dan ketekunan dan keikhlasan. Kering tenggorokan. Terkadang mereka harus berjalan sendiri, disalahpahami, bahkan dikhianati. Tapi mereka tetap berjalan, karena mereka tahu siapa yang mengutus mereka. 7. Mereka mencintai tanpa syarat. Cinta dari jiwa yang terpilih tidak bersyarat. Mereka mencintai tanpa mengharapkan balasan. Mereka memaafkan bahkan ketika tak diminta. Karena mereka tahu cinta adalah energi penyembuh paling kuat. Mereka tahu bahwa dunia ini butuh lebih banyak cinta daripada kebencian. Mereka bukan malaikat. Mereka juga manusia, tapi cinta yang mereka bawa tidak datang dari ego, melainkan dari kedalaman jiwa yang telah ditempa oleh waktu dan penderitaan. 8. Mereka tahu kapan harus mundur dan kapan harus bertindak. Jiwa yang terpilih tidak selalu berada di garis depan. Kadang mereka memilih diam, mengamati, menunggu saat yang tepat.
Tapi saat waktu itu tiba, mereka bertindak dengan kekuatan penuh, bukan karena dorongan emosi, tapi karena suara hati yang mereka ikuti dengan penuh keyakinan. Mereka bukan pengikut arus, tapi penentu arah, dan mereka tahu bahwa setiap tindakan mereka membawa dampak, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Saudara, jika kamu merasa telah mengalami banyak luka, kehilangan, atau keanehan dalam hidup, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu malang. Mungkin kamu sedang ditempa karena jiwamu termasuk yang terpilih. Tapi ingat, menjadi jiwa yang terpilih bukan tentang keistimewaan. Ini tentang tanggung jawab, tentang membawa cahaya di tengah dunia yang gelap, tentang menyembuhkan, mengangkat, dan membimbing mereka yang tersesat. Jika kamu adalah salah satunya, maka jangan menyerah. Jalanmu memang tidak mudah, tapi percayalah, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Setiap luka adalah bagian dari lukisan agung yang sedang dilukis oleh Sang Maha segalanya. Jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang sempurna, tapi mereka yang mau terus belajar, terus bangkit, dan terus memberi, walau dalam diam. Terima kasih sudah hadir, mendengarkan, dan membuka hatimu bersama saya, Agus. Jika kamu merasa teruji, berbeda, atau terluka, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi kamu bukan sedang dihukum, tapi sedang dipersiapkan. Tetaplah menjadi cahaya, meski tak selalu dilihat. Tetaplah menjadi harapan, meski tak selalu disambut. Karena jiwa yang terpilih tahu kapan harus diam dan tahu kapan harus menyala. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.